Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Apa kabar pendengar? Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini Senin 3 April 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah sejumlah informasi utamanya. Mengantisipasi arus mudik lebaran, jalan lingkar selatan kota Cilegon mulai diperbaiki. Ribuan warga Banten akan mendapatkan bantuan beras dari Bulog sebanyak 10 kg selama 3 bulan. Wali Kota Serang hadiri grand opening wisata kuliner di alun-alun Kota Serang. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, menyusul keputusan pemerintah pusat yang membagi layanan arus mudik di Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Pelindo II, Ciwan dan Kota Cilegon, Pemkot Cilegon memberi perhatian penuh pada kondisi Jalan Lingkar Selatan atau JLS. Kepedulian terhadap keselamatan pemudik, terutama para pemudik sepeda motor yang melintas di JLS untuk menuju Pelabuhan Ciwandan menjadi fokus utama. Karena kondisi JLS sekarang ini seperti ditegaskan Ketua Forum Industri Peduli atau FIP JLS, Malim Handarjoni, cukup parah dan membahayakan. Karena itulah FIP JLS menginisiasi penggalangan dana perbaikan JLS. Kalau saya bilang sih parah, parah itu ya. Kemungkinan ada juga mungkin ya warga yang keguguran tapi nggak ngomong gitu ya. Kita ada keadaan baru yang mengharuskan kita persiapan untuk mudik. Nah itu kemudian kita kirim surat, nah alokasinya itu memang kita yang membuat berdasarkan pengalaman jalan yang runtuh waktu itu. Jadi berdasarkan besaran skala besarnya pabrik ya. Jadi saya membuat saja, tapi kita tidak ada paksaan kok. Kalau mau nyumbang ya silakan, nggak nyumbang ya silakan gitu. Sebanyak sekitar 40 industri dan perusahaan terkait lainnya diajak FIP JLS untuk urun rembuk dana perbaikan JLS. Besaran bantuan dana tidak dipatok atau bersifat seikhlasnya. Namun demikian, Bendahara FIP M. Chanif Yuniatmoko mengatakan dari penggalangan tersebut FIP JLS menargetkan bisa meraih 2,5 miliar rupiah. Ya penggalangan kira-kira kan baru kurang dari 2 minggu. Kita membuat surat kepada semua industri dan pihak-pihak yang terkait ya untuk membantu dengan harapan dengan nominal tertentu gitu. Dari informasi minggu lalu ya, yang dari bank itu saya masih terima sekitar 267 juta. Targetnya 2,5 miliar. Sementara itu, Wali Kota Cilegon Heldi Agustian menyatakan sangat mengapresiasi bantuan dana maupun material dari FIP JLS dan pihak-pihak lainnya, termasuk bantuan 200 ton material slag atau bahan pengerasan jalan dari PT Krakatau Posko. Perbaikan sementara berupa penutupan semua lubang jalan maupun jembatan di JLS. Pengerjaannya dilakukan siang dan malam untuk mengejar target JLS bebas lubang H-10 Lebaran atau maksimal H-5 Lebaran. Untuk arah yang menuju ke Pelindo, ya PUPR juga membantu melalui balai, tetapi nanti setelah bulan Mei. Maka solusi yang kami diskusikan dengan para industri adalah yaitu kita bekerja sama, ya. Yang pertama saling bantu-membantu karena ini adalah perintah daripada pusat yang dimana kita tidak mau adanya jalan yang berlubang. Maka kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh industri terkait, terutama dari Posko tadi katanya sudah ada kurang lebih 200 ton ya, dengan 4 jembatan yang sudah diperbaiki dan ini melekat. Tidak ada jalan berlubang, kemudian diratakan, baru kita aspal. Untuk menjaga kondisi JLS aman dilintasi, Heldi Agustian akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar JLS tidak dilewati kendaraan yang jauh melewati batas tonase. Adapun terkait perbaikan JLS yang lebih intensif akan dilakukan setelah dana bantuan dari pusat senilai 127 miliar rupiah diberikan pada bulan Mei mendatang. Kita beralih ke Serang. Pendengar, ribuan warga Banten akan menerima bantuan beras dari Bulog sebanyak 10 kg selama 3 bulan berturut-turut.
Bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah yang sudah didata masuk sebagai calon penerima bantuan dari Kementerian Sosial RI. Berikut laporan Asri Aulia dari Radio Ramaloka, Serang. Pemerintah Provinsi Banten di bulan April akan menyalurkan bantuan pangan berupa beras 10 kg per bulan selama 3 bulan berturut-turut kepada 659.000 warga Banten. Penyaluran bantuan beras tersebut merupakan bantuan beras untuk masyarakat dengan ekonomi rendah yang sudah didata masuk calon penerima bantuan dari Kementerian Sosial dan Bulog. Pejabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar mengatakan pemerintah Provinsi Banten kerjasama dengan Kementerian Sosial dan Bulog telah mendata siapa saja warga Banten yang masuk dalam calon penerima bantuan tersebut. Saat ini pemerintah Provinsi Banten memiliki 2.400 ton cadangan beras. Sebelumnya pihak pemerintah Provinsi Banten membeli beras dengan menggunakan dana intensif khusus atau DID yang disimpan di gudang Bulog. Jika distribusi bantuan dirasakan masih kurang, maka pemerintah Provinsi Banten akan mendistribusikan cadangan beras tersebut. Dipastikan pemerintah akan selalu hadir di tengah masyarakat untuk memastikan ketersediaan stok bahan pangan aman. Sementara Wakil Pimpinan Bulog Wilayah Jakarta dan Banten, Dani Satrio, mengatakan sedikitnya akan ada 659.000 warga Banten yang akan menerima bantuan beras setiap bulan selama 3 bulan berturut-turut. Diharapkan penyaluran bantuan beras dari Kementerian Sosial dan Bulog tepat sasaran sesuai dengan data yang ada. Dengan jumlah ratusan ribu warga ekonomi rendah saat pembagian beras nantinya tanpa dikurangi dan tanpa syarat apapun. Demikian berita sekitar Banten, saya Asri Aulia dari Ramaloka melaporkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, Wali Kota Serang menghadiri Grand Opening wisata kuliner alun-alun Kota Serang yang merupakan inovasi dari Disparpora Kota Serang. Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan bisa membantu sektor ekonomi kreatif Kota Serang untuk tumbuh dan berkembang. Berikut laporan Reni Susan dari Radio Mega Suara Serang. Wali Kota Serang Dr. Haji Syafruddin hadir dalam acara Grand Opening Wisata Kuliner Alun-Alun Kota Serang yang merupakan program inovasi dari Disparpora Kota Serang bertempat di area Alun-Alun Kota Serang Sabtu 1 April 2023. Dalam sambutannya, Wali Kota Serang Dr. Haji Syafruddin mengapresiasi adanya wisata kuliner bertempat di alun-alun Kota Serang juga merupakan terobosan yang sangat luar biasa dari Disparpora Kota Serang. Lebih lanjut, dengan adanya tempat wisata kuliner ini, Syafruddin memiliki keinginan untuk menyiapkan berbagai makanan khas dari Kota Serang, selain makanan juga menyiapkan berbagai produk dari Kota Serang. Syafruddin berpesan dengan adanya tempat ini untuk memperhatikan keamanan, ketertiban, dan juga kebersihan lingkungan. Kepala Disparpora Kota Serang Sarnata menyampaikan pada unit wisata kuliner yang ada di area GOR alun-alun Kota Serang terdapat 16 penggiat kuliner. Sarnata pun berharap dengan adanya kegiatan ini mampu membantu ekonomi kreatif Kota Serang perlahan tumbuh dan berkembang. Demikian dari Mega Suara Serang, Reni Susan melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.